Ya, oke. Oke, halo semua. Di sini gue Rafa Athena 075 lagi mau wawancara ke sekjenan kita, ketua sekjen nih. Apa? Lu mau ikutan? Ya udah, samping sana. Di sini gue akan ditemani sama teman gue, namanya siapa nih? Kenalin, gue Alfa Dembri Novianto, NIM-nya 1362459, angkatannya Athena. Ada pertanyaan lagi nggak? Kayak format khusus gitu? Oke, mungkin segitu dulu. Perkenalkan, saya Fabio John Hera, panggilannya Fabio dari angkatan Athena 036. Fabio, Rafa, Alfa. Mungkin kita sekarang perkenalkan ke kakaknya, Kak Yelga, mungkin dari nama lengkap, nama panggilan, angkatan berapa, NIM, terus dan juga jabatan di KMP. Perkenalkan, aku Rachel Elga Elizabeth, panggilannya Elga, NIM-nya 136-22011, angkatan 22, Apollo. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BPP KMPE. Mungkin pertanyaan pertama dari gue ya, Kak, kan aku waktu itu ikut malam swasta nih. Yeah. Nah, gue kepo nih, alasan lu mau jadi Danlap tuh kenapa tuh? Gue kepo nih, soalnya jarang-jarang kan, jujur bukannya mau ini tapi jarang-jarang ternyata. Jadi a special thing to see aja sih. Gitu. Sebenarnya kalau alasan kenapa gue mau jadi Danlap sebenarnya dari kekurangan gue. Jadi tuh gue sebenarnya punya kekurangan, gue tuh nggak bisa ngomong di depan banyak orang sebenarnya. Mungkin gue nggak tahu kalian notice atau enggak waktu kemarin hearing, cuman waktu awal-awal gue ngomongin tentang quorum interupsi, gue tuh masih sedikit gugup. Jadi gue tuh setiap kali ngomong kayak kemarin banyak orang kayak gitu, gue tuh akan sedikit gemetaran dan omongan gue tuh jadi kacau. Biasanya kayak gitu. Nah, kenapa gue mau coba gue menjadi Danlap? Karena menurut gue mungkin itu salah satu cara gue supaya gue bisa lebih berani ngobrol di depan banyak orang, ya kan? Dan gue juga mikirnya kalau gue jadi Danlap saat itu gue bisa kenalan langsung sama Artemis, sama angkatan 23. Karena gue pun punya kekurangan, gue tuh susah buat sosialis sama orang lain. Makanya kalau orang lain ngobrol sama gue bisa nanggepin. Tapi buat gue yang memulai conversation, gue ngedeketin orang tuh gue merasa kesulitan. Makanya gue mencoba kayak, setidaknya gue bisa tahu Artemis tuh orangnya kayak gimana, orangnya siapa aja. Karena kan secara tidak langsung ketika gue ngedalap mungkin gue kayak milih orang atau mereka interupsi nyebutin nama gitu kan. Jadi gue lebih gampang untuk gue tahu nih yang sering ngobrol sama gue di forum nih siapa, kayak gitu, lebih kayak gitu. Lu dulu. Mungkin penasaran, pas jadi Danlap ada kayak concern angkatan bawahnya yaitu Artemis. Beberapa, yang gak semua lah mesti. Beberapa ada yang takut ke kakaknya gak sih? Ada. Gue ada concern karena sebenarnya kalau pengalaman gue waktu day 1 banget gue ngedanlap Artemis, ternyata Artemis tuh bukan tipe yang bisa diterakin, dikencengin kayak gitu. Nah di situ tuh gue langsung kayak jangan-jangan mereka jadinya nggak suka sama gue, mereka jadi ini. Nah itu tuh justru jadi evaluasi buat gue dan jadi tips gue ketika gue ngedanlap selanjutnya. Gue tuh biasanya tuh gini, mikirnya adalah orang-orang yang gue pimpin atau peserta dari forum gue itu, mereka tuh orang yang gue nggak tahu sebenarnya orangnya seperti apa. Jadi gue menganggap mereka tuh sebagai kertas kosong. Jadi gue nggak boleh punya asumsi kayak mereka harusnya pintar, mereka harusnya bisa jawab, mereka harusnya bisa ini, bisa itu gitu. Jadi gue bener-bener yang kayak, mungkin ketika mereka nggak bisa jawab, mereka emang bukan orang yang bisa menjawab ketika ada dalam pressure. Itu pertama. Atau kedua, mungkin mereka dalam kondisi capek, jadi mereka nggak bisa berpikir untuk ngejawab hal ini, lebih kayak gitu. Jadi concern gue tuh supaya orang nggak takut, gue harus mengimbangi si pesertanya ini. Makanya kalau mungkin menurut kalian kemarin gue lumayan kencang atau gimana, cuman sebenarnya gue tidak mengkondisikan orang kecuali Nino.
Nah karena Nino gue udah tahu orangnya seperti apa kan, jadi ketika dia salah ya udah gue kondisiin gitu. Tapi buat yang lain gue nggak akan semarah buat sampai gue kondisiin, kecuali emang temen gue bilang kayak oke udah kelamaan dikondisiin aja segala macam baru gue kondisiin. Tapi kayak gitu sih paling. Oke, yang Dunlop udah siap. Saya mau tanya tentang Sekjen BPP ini. Sebenarnya Sekjen BPP itu kayak kerjaannya gimana sih dan kira-kira seberat apa dan tantangannya apa aja? Kalau kerjanya mungkin kemarin gue sempat nyebutin Bagang Fair ya kurang lebih 3 lah. Kayak gue harus nge-manage timeline, nge-manage administratif sama ngebantuin Genio sebagai ketua. Tapi kalau misalnya kayak tantangan atau dari guanya sendiri tuh adalah gua tuh bukan tipe orang yang bisa nge-manage banyak hal. Nah, di situ tuh jadi kelemahan gua ketika gua jadi sekjen. Jadi gua tuh harus bisa set prioritasnya gitu. Set prioritas kayak gua mau ngerjain apa, gua harus bikin yang mana dulu. Dibandingkan sama akademik dan yang lain-lain, gua harus pilih yang mana dulu. Lebih kayak gitu mungkin tantangannya. Sama gue harus selalu siap sedia, makanya kalau diminta tolong sama orang, diminta tolong sama Genio, itu gue harus bisa gitu loh. Mungkin itu tantangannya, karena kan maksudnya ya gue mungkin adalah kesibukan atau kegiatan di luar jadi sekjen ini. Cuman ya itu yang harus gue manage tantangannya sih. Gue agak kesulitannya di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya gue pengen nanya nih Kak, kan udah 2 tahun nih, pasti ada difference in yourself gitu selama di KMPN. Nah, seberapa bantunya KMPN untuk kakak untuk bisa nge-develop diri, mulai contoh dari attitude, skills dan lain-lain? Kalau dari gue pribadi, KMPN tuh ngebantu gue pertama-tama yang tadi gue bilang gue nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Menurut gue itu gue jadi cukup terbantu karena orang-orang di KMPN tuh nggak se-judging itu. Orang-orang di KMPN tuh suportif menurut gue. Jadi mereka emang nggak yang kalau misalnya gue salah atau apa, mereka tuh nggak ngejelekin kayak gitu. Yang pertama. Terus yang kedua mungkin gue juga baru menyadari adalah gue tuh jadi lebih bisa berpikir logis sama lebih kritis ketika gue di KMPN. Karena sebenarnya gue tuh tipe yang gak pikir panjang, gue tuh orang yang sangat impulsif. Cuman ketika gue di KMPN, mungkin konteksnya lebih kayak berhimpun lah, ketemu banyak orang gitu ya. Gue nggak bisa jadi gue yang pikir pendek. Gue harus punya pikiran, kalau gue ngelakuin kayak gini, efek depannya kayak gimana. Kalau gue ngomong kayak gini, kira-kira orang mikirnya seperti apa. Lebih kayak gitu. Jadi mungkin gue jadi lebih ngedevelopnya, gue harus bisa jangan mikirin jangka pendeknya doang kayak gitu. Sebelumnya track record gue kan kayak terlalu ikut sana ikut sini, maksudnya gue keamanan pernah, bendahara, ketua, apalagi ya, pokoknya yang sekarang itu jadi sekretaris. Nah itu tips dan triknya buat cepet beradaptasi sama manage waktu gimana sih Kak? Gue pernah ngerasain di titik yang sama waktu TPB. Gue tuh setiap ngambil panit, gue nggak pernah di satu divisi yang sama. Jadi gue selalu nyobain yang lain-lain. Tapi gue selalu berpikir yang kayak gue jangan selalu nyoba terus, karena gak semua orang justru bisa beradaptasi sama gue yang gak tahu apa-apa. Gue mikirnya kayak gitu. Kalau gue yang beradaptasi, gue yakin makanya gue bisa. Tapi kalau buat orang lain yang kayak harus beradaptasi kayak aduh ada orang baru yang gak ngerti apa-apa dan segala macam, justru itu yang jadi concern gue. Nah kalau menurut gue sendiri, lebih baik ketika lu mencoba hal baru atau sesuatu yang baru, cara adaptasinya adalah lu benar-benar set prioritasnya bahwa ini merugikan orang lain atau tidak. Nah kalau misalnya itu merugikan orang lain, jangan sampai lu mengesampingkan itu kalau tidak lu lakukan. Misal kalau dalam konteks gue sekarang ya, manage-nya tuh gue jadi sekjen dan gue sebagai mahasiswa. Kalau misalnya tugas akademik gue ini tugas untuk gue sendiri, gue akan lebih rela mengorbankan itu dibandingkan gue mengorbankan
orang lain. Karena kalau misalnya gue nggak ngirim surat misalnya telat sehari ini, yang kena imbasnya bisa jadi bukan cuma orang itu tapi KMPN kayak gitu. Jadi gue lebih kayak nge-manage-nya kayak gitu biar cepet adaptasinya tuh kayak gitu. Jadi lu set prioritas di divisi atau di pekerjaan lu sekarang supaya orang tuh tahu bahwa sebenarnya lu tuh bisa ngerjainnya kayak gitu. Ini sebenarnya pertanyaan lanjutan dari yang tadi itu kan sebagai pengganti marsekal ya kalau misalnya dia lagi berhalangan. Itu kayak kan sebenarnya tugas marsekal gitu diturunin ke kami karena buat perwakilan dia itu sebenarnya sesusah apa sih kayak kan bukan yang sesuai sama yang kita itu kayak bukan sesuai sama skill kita gitu kadang gitu ya. Kira-kira gimana? Sebenarnya kalau ini tuh lebih kayak Genio pun tahu kapasitas gue lah kayak gitu. Nah misalnya dia minta tolong gantiin, kalau emang gue merasa gue tidak bisa, gue akan bilang kayak oh nggak bisa Gen, gue kayaknya tidak capable untuk melakukan hal itu. Lu bisa cari orang lain, tapi misalnya yang lebih sering, umumnya adalah kayak misalnya dia ada rapat atau dia ada pertemuan atau ada seminar yang sebenarnya dia harus datengin, tapi dia berhalangan kayak udah ada agenda atau janji lain. Nah itu biasanya yang lebih sering diturunin ke gue, lebih kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa nggak apa-apa, ngomong jujur aja. Mungkin aku pengen tanya random sih Kak, bukan tentang KMPN ini. Boleh. Kayak aku pakai bahasa Inggris boleh nggak? Oke. Kayak how do you cope with your lowest point gitu? Oke. Kalau gue Like in any aspect, kayak mungkin berorganisasi, akademik, and stuff. Kalau gue itu lebih sering gue akan balik gue menarik diri gue dari kerumunan banyak orang. Gue akan balik ke kos, gue akan diem di kos entah sampai kapan itu tidak menentu, tapi sampai ada orang yang benar-benar nanyain gue. Kalau misalnya orang tidak menanyakan gue, tandanya gue tuh sebenarnya memang mungkin harus introspeksi diri gue dulu. Gue setnya kayak gitu karena gue yakin sebenarnya ada di suatu titik lu tuh sebenarnya bukan orang yang tidak berguna gitu loh. Jadi gue tahu bahwa gue masih bisa bantu orang, tapi kalau orang memang belum ini, gue akan gue cari tahu dulu kesalahan gue apa, kayak gimana kayak gitu. Dan mungkin cara lainnya tuh gue biasanya cerita. Kalau emang gue lagi butuh, gue udah capek banget, gue biasanya akan cerita ke orang lain. Dan orang lain ini nih enggak, kalau gue lebih ceritanya biasanya ke temen. Karena kalau orang tua gue cerita gue ini ada kayak kalau cerita ke orang tua tuh ada yang titik capek yang apa, kalau ke temen titik capek yang apa gitu. Jadi gue bagi gitu. Nah kalau misalnya kayak soal berhimpun atau apapun itu biasanya ceritanya ke teman. Nah itu gue akan cerita ke mereka, either gue ketemu langsung atau gue chat doang. Nah itu tuh justru menurut gue tuh at least bisa lebih ngelepasin bebannya. Dan mereka tuh biasanya ngebantuin juga, mensupport gue supaya kayak oh gue tahu ternyata gue tuh masih bisa ngelakuin hal-hal yang gini aja. Karena balik lagi tadi kayak kebiasaan gue yang mikirnya pendek itu, gue tuh nggak bisa mikir kayak solusi dari ini tuh sebenarnya apa aja. Karena gue justru udah desperate sama diri gue sendiri gitu kan. Makanya gue lebih sering cerita sama orang lain gitu. Oke. Yang mana lagi mungkin? Yang mana? Nih ya. Oke. Ada. Kemarin saya sempat tanya beberapa angkatan Artemis. Itu saya tanya, kan mereka ada interaksi lapangan yang sama Apollo, dan ada juga interaksi lapangan kayak kita yang sama angkatan Tesral, mereka di atas itu. Oh ya. Ya, jadi saya tanya, itu sebenarnya bedanya gimana dan mana lebih galak? Dan bukan hampir semua, tapi 100% jawabnya Apollo lebih galak. Oh. Katanya kalau mereka ikut interlap, biasanya sama Apollo udah setinggi itu, pas sama Tesla menurun fullnya. Tapi katanya kalau kami sama Artemis segini, pas sama Apollo tiba-tiba naik flow-nya kira-kira. Itu tanggapan dari kakak gimana? Mungkin lebih kayak kalau ini pendapat gue ya, kalau kemarin Artemis karena yang megang angkatan gue waktu mereka Sonic yang megang angkatan Apollo, mungkin sama Apollo tuh jadinya udah naik duluan. Nah Apollo udah naik duluan dan Apollo tuh ngasih kayak disclaimer ke Testral kalau misalnya Artemis tuh bukan tipe yang
bisa diforumin, sehingga ketika sama Tesral jadinya Tesral tuh flow-nya baik banget kayak gitu mungkin ya. Nah mungkin kalau sama kalian kayaknya gue tidak mendengar bahwa angkatan kalian tuh perlu diturunin gitu flow-nya. Jadi mungkin angkatan gue jadinya ya soalnya menurut gue pembawaan kemarin gue malam swasta ya. mohon maaf kalau ini itu flow yang Apollo bisa capai gitu. Maksudnya emang bukan standar sih, lebih kayak Apollo memang seperti itu orang-orangnya gitu. Mungkin karena angkatan gue rame banget orangnya, dan mereka pun juga tipenya bukan yang terlalu akademik, mereka lebih suka main-main. Jadi ketika ketemu forum kayak gitu mereka juga masih ada semangatnya segala macam. Mungkin lebih kayak gitu. Iya. Jadi kalau kalian merasa Apollo kemarin jahat banget, sebenarnya di luar jadi sebenarnya di luar kalau di luar forum mereka baik banget kok. Kita juga akan merasakan hal yang sama nggak sih? Yes. Malah kemarin ada angkatan Artemis yang bilang kalau misalnya angkatan kami itu suka di forum. Saya kok gak pernah dengar dari mana gitu. Katanya ada dengar dari satu masa Athena, katanya dia suka di forum. Wow, oke, nice. Gitu. Jangan suka Cukup. Nah. Mungkin itu, Afat mau nanya lagi, Fat? Apa cukup? Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Kak. Terima kasih sudah ngasih insight dan juga cerita-cerita tentang KMPN maupun diri kakak sendiri dan lain-lain. Thank you banget, appreciate banget Kak. Makasih. Terima kasih juga, bye-bye. Thank you. Kak, foto dulu Kak.